Baru saja Taehyung ingin membuka suara, seorang suster pun masuk ke dalam ruangan yang membuat kedua insan itu menoleh. Nona Yen, ini ada titipan makanan untuk Anda. Titipan makanan? Dari siapa? Saya tidak tahu, Tuan. Dia tidak mau memberitahukan namanya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Baiklah, terima kasih. Mengambil paper bag. Kalau begitu, saya permisi, ucapnya dan berlalu pergi. Taehyung membuka paper bag itu dan memang benar itu makanan. Ia beralih menatap Yen yang sedang memperhatikannya. Kenapa? Apa itu bukan makanan? Tanyanya sambil meraih paper bag di tangan Taehyung dan langsung membukanya. Bubur? Jangan sentuh dulu, ucapnya membuat Yen yang baru saja hendak mencicipi langsung menoleh ke arah Taehyung. Pria bermarga Kim itu langsung merongos sakunya dan menelpon teman-temannya untuk memastikan sesuatu. Dan ternyata makanan itu bukan dari mereka. Ia juga menelpon ibunya berharap itu kiriman dari beliau, dan ternyata juga bukan. Dengan sedikit amarah, Taehyung langsung mengambil makanan itu dari tangan Yen dan hendak membuangnya ke tong sampah. Tunggu! Ucapan yang membuat Taehyung menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah Yen. Kenapa dibuang? Aku tak ingin mengambil risiko. Kita tidak tahu siapa yang mengirim ini. Bisa saja dia menaruh racun di sini. Tapi, aku bisa membelikanmu lagi, Yen. Hendak membuang lagi. Tunggu, aku ingin memastikan sesuatu. Kumohon, berikan bubur itu padaku. Dengan helaan nafas kasar, Taehyung memberikan bubur itu kembali pada Yen. Wanita itu menatap bubur yang ada di tangannya, yang kemudian ia dekatkan ke indera penciumannya. Merasa sedikit yakin, ia pun mengambil sendok dan hendak memakannya. Yen! Gadis itu menoleh kala Taehyung memanggilnya. Ia tersenyum tipis, memberi tanda dan langsung memakan bubur itu. Taehyung menatap ekspresi wajah Yen seperti bersiap kala yang ia takutkan bisa saja terjadi. Namun, detik demi detik wajah Yen berubah menjadi sendu. Air mata mulai menetes keluar dari pelupuknya, yang membuat Taehyung langsung membalikkan tubuh gadis itu untuk menatapnya. Ada apa? Kenapa menangis lagi? Ini bubur buatan ayah. Apa? Dulu, waktu kecil, saat aku dan Yuna sakit, ayah selalu membuatkan bubur ini untuk Yuna. Aku sangat menyukai bubur ini, tapi ayah selalu memarahiku dan menyuruhku memakan buburnya jika ada sisa dari Yuna.
Tapi sekarang ayah membuatkan bubur ini untukku sendiri. Apa aku boleh menghabiskannya? Tapi kenapa? Kenapa ayah memberikanku bubur ini sekarang? Apa ini sebagai tanda bahwa dia sedang bahagia? Apa dia sudah sangat bahagia karena hidupku benar-benar sudah hancur? Menangis. Ayah, merampas bubur itu dan langsung membuangnya ke tong sampah. Taehyung dengan amarah berniat keluar mengejar pria baru baya yang mengirim bubur itu. Mau kemana? Tetap berjalan ke arah keluar ruangan. Jangan pergi. Karena tak dihiraukan Taehyung, Yeon hendak mengejar pria itu. Namun baru saja wanita turun dari atas berangkar, kakinya benar-benar terasa lemah yang membuatnya langsung ambruk ke lantai. Taehyung yang sudah berada di ambang pintu mendengar suara dan ringisan itu pun langsung menoleh dan berlari begitu menyadari sang wanita sudah terduduk di lantai. Melihat Taehyung yang berlari dan berjongkok di depannya, membuat Yeon langsung menggenggam kuat lengan pria itu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Taehyung menatap kedua mani yang terlihat sedang putus asa itu. Ia berusaha kembali mengontrol emosinya dan berbicara pada hati nuraninya untuk menomorsatukan mental gadis ini lebih dari masalah apapun dulu. Menghapus air mata Yeon. Baiklah, aku hanya akan membelikanmu makanan di depan. Aku tidak mau. Aku sudah tidak lapar. Mendengar jawaban dari Yeon, Taehyung hanya bisa menghela nafas dan langsung menggendong Yeon ala bridal style, membaringkan diri di atas berangkar dengan posisi Yeon yang kembali memeluk Taehyung dengan erat dan menenggelamkan wajahnya ke dada bidang pria itu. Sedangkan Taehyung, pria itu hanya bisa kembali berusaha menenangkan wanita itu dengan mengusap lembut surainya dan sesekali mencium pucuk kepala gadis itu. Tiga hari kemudian. Sudah kenyang? Mengangguk. Ya, apa kami mengganggu? Tanyanya karena melihat Taehyung yang baru saja memberikan minum kepada Yeon. Kalian datang, kenapa tidak mengabariku dulu? Tidak direncanakan. Kebetulan senggang, jadi kami memutuskan ke sini. Maaf Yeon, kami baru sempat menjengukmu. Tidak apa-apa. Kapan Yeon bisa pulang? Tanyanya pada Taehyung. 1 minggu lagi.
karena kata dokter dia harus diperiksa setiap hari. Organ tubuh yang terkena racun itu masih bisa memberikan dampak lain, dan setelah 1 minggu, jika tidak ada apa-apa, dia akan diperbolehkan pulang. Mengangguk paham. Suara pintu yang diketuk membuat semuanya menoleh. Oma tersenyum. Berjalan langsung melulu Yen. Oma dari mana saja? Hanya dari rumah. Oma juga ada sedikit urusan kemarin. Oh ya, Cah, Oma bawakan ini. Memberikan sebuah kotak. Ige Moya membuka kotak. Alat Sulaman tersenyum menatap Nyonya Kim yang mengusap surainya. Oma pikir kau pasti akan sangat bosan di sini. Jadi Oma membawakan ini. Bukankah kau ingin lebih pandai menyulam? Terima kasih Oma. Tersenyum. Di atas berangkar sana, Nyonya Kim sedang mengajari Yen menyulam. Sedangkan Taehyung dan teman-temannya hanya duduk sedikit jauh memperhatikan Yen. Taehyung ikut tersenyum kala melihat wajah Yen yang sudah terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Sepertinya keadaan Yen sudah jauh lebih baik. Ucapan yang membuat Taehyung menoleh. Aku tidak yakin, Yung. Dia terkadang memang sudah bisa tersenyum seperti itu, tapi terkadang ia juga terlihat seperti ketakutan sendiri. Saat tidur pun, terkadang ia selalu memimpikan kejadian itu lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar dia bisa melupakan kejadian itu. Itu takkan mudah, ucapnya membuat semua menoleh. Kalian ingat anak mafia Jung? Dia juga korban pelecehan karena kesalahan ayahnya. Dan sekarang dia dirawat di rumah sakit jiwa di Vietnam karena gila akan kejadian itu. Bukankah dia sudah sembuh? Dia sekarang sedang melanjutkan S2 di Prancis. Kau percaya berita itu? Itu hanya manipulasi agar nama baiknya tetap terjaga. Yang sebenarnya adalah putrinya itu masih berada di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Dan kau tahu keadaannya sekarang? Kritis. Dia mencoba melompat dari gedung rumah sakit itu. Karena itu, menurutku Yan sudah jauh lebih baik. Mentalnya cukup kuat untuk menerima semuanya. Dan sifatnya yang seperti kau bilang tadi, itu sangat wajar ia alami Taehyung. Melupakan sebuah kejadian buruk bukanlah hal yang mudah. Apalagi dia seorang wanita. Cepat atau lambat, jika dia mau, dia pasti bisa menjalani kehidupannya dengan normal lagi.
Dan sebelum saat itu tiba, yang bisa kau lakukan hanya bersabar dan selalu berada di sisinya. Tutur demi tutur yang menembus ke telinga Taehyung membuat pria itu tertampar kenyataan. Seharusnya ia tidak boleh egois dan menuntut Yen agar wanita itu melupakan kejadian itu, karena bukan dirinya yang mengalami hal itu. Melihat bagaimana gadis itu selama ini saja, ia sudah merasakan sakit. Bagaimana dengan rasa sakit di saat gadis itu sendiri yang mengalaminya? Taehyung, lihatlah, menunjukkan hasil sulaman. Kata Oma, aku berhasil. Ini sudah sangat rapi. Taehyung yang tadinya melamun tersadar akan suara itu. Ia menoleh ke arah Yen dan tersenyum sambil mengangguk kala gadis itu mengatakan hal itu. Itu sangat bagus. Oma selalu membuatkan shawl untukku. Sebentar lagi musim dingin dan salju akan turun. Apa kau tak ingin membuatkan shawl untukku? Oh, baiklah, aku akan mencobanya. Tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu hasilnya. Tersenyum. Satu minggu kemudian. Hari ini Yen sudah diperbolehkan pulang. Gadis itu mengemasi barang-barangnya dengan Taehyung yang sedari tadi menatapnya sambil tersenyum. Sudah semua, ayo, ucap Yen menatap Taehyung yang duduk menyilangkan kaki di sofa ruangan itu. Ayo. Taehyung berdiri dan mengambil alih tas yang cukup besar di tangan Yen dan menggenggam tangan Yen berjalan keluar ruangan. Di perjalanan, Yen hanya diam menatap keluar jendela. Perlahan, Taehyung menggenggam tangan Yen yang membuat wanita itu menatapnya. Taehyung tidak peduli dengan tatapan Yen. Berhenti. Yen sedikit berteriak membuat bodyguard Taehyung menghentikan mobil secara mendadak, yang membuat Taehyung tak kalah kaget. Ada apa? Taehyung bertanya pada Yen, kemudian melihat keluar jendela mobil di mana Yen menunjukkan sebuah toko. Aku tidak punya shawl untuk disulam. Kau bilang kau ingin shawl buatanku, jadi aku harus beli shawlnya dulu untuk kusulam. Ucapan yang membuat Taehyung berpikir sambil menatap toko itu. Taehyung tertawa dan kembali menatap Yen. Sepertinya kau salah mengartikan ucapanku. Maksudku, aku ingin kau membuatkan shawl. Buatkan? Berarti bukan menyulam, tapi merajut. Tanyanya yang Taehyung balas dengan anggukan sambil terkekeh. Berarti kau yang salah, kau tahu aku belajar menyulam dari Oma, bukan merajut, tapi kenapa kau memintanya? Yen terlihat kesal, bagaimana bisa Taehyung memintanya merajut shawl sedangkan yang ia tahu hanya menyulam. Aku memintanya karena kau pikir kau akan mau belajar merajut juga bersama Oma. Bukankah cara membuat keduanya mirip? Oh, jadi Om Kim juga tahu merajut? Taehyung mengangguk dan mengarahkan bodyguardnya untuk kembali menjalankan mobil. Baiklah, aku akan meminta Oma mengajariku merajut dan membuat shawl untukmu. Yen tersenyum dan kembali menatap keluar jendela. Yen dan Taehyung turun dari mobil. Gadis itu menatap lekat mansion mewah itu. Pikirannya kembali berkecamuk dengan kejadian yang ia alami.
Taehyung yang mengerti akan gadis itu langsung menggenggam tangannya dan membawa Yeon masuk. "Oma," Yeon memanggil Nyonya Kim yang duduk di sofa sambil membaca majalah membuat wanita parubaya itu tersenyum dan langsung berdiri memeluk Yeon. "Akhirnya kau pulang. Oma sangat senang." Nyonya Kim melepaskan pelukan dan tersenyum menatap Yeon. "Taehyung, bawa Yeon ke kamar, dia pasti lelah," ucapnya yang Taehyung sendiri langsung membawa Yeon pergi dari ruangan itu. "Di mana Subin? Kenapa dari tadi aku tidak melihatnya?" gumam Yeon yang membuat Taehyung yang hendak membuka pintu terhenti sejenak. Yeon menatap Taehyung yang membeku di depan pintu seperti memikirkan sesuatu. Sadar akan Yeon yang menatapnya, Taehyung kembali meraih kenop pintu, membukanya dan langsung masuk diikuti dengan Yeon. "Apa kau memecatnya?" Yeon bertanya membuat Taehyung yang dari tadi sibuk membuka jas menoleh menatap Yeon sebentar dan melangkah menuntun Yeon untuk duduk di birai kasur. "Aku hanya bertanya." Yeon seketika merasa aura serius Taehyung yang membuatnya sedikit takut, karena Yeon tahu Taehyung tidak suka ia membahas Subin. "Subin sudah pergi," ucapan Taehyung yang membuat kening Yeon sedikit mengerut. Ia tidak mengerti arti dari kata itu. Apa Taehyung benar-benar sudah memecatnya? Melihat tatapan Yeon, Taehyung menarik nafas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya. Semua yang terjadi saat Yeon mendapatkan ketidakadilan itu. Saat ia tidak sadarkan diri, bahkan saat ini di mana Taehyung belum bisa menemukan Yeon, saudara kandung dari Subin, yang ikut serta dalam rencana, membuat Yeon tak habis pikir dan menolak untuk percaya. "Tidak mungkin. Subin bukan orang seperti itu. Kau pasti bohong." Yeon menggeleng cepat dengan air mata yang mencurah deras. Kenapa orang yang ia percaya terlibat dalam kehancuran dirinya? Itu tidak mungkin. "Terserah padamu mau percaya atau tidak. Subin sudah menyesali semuanya. Karena itu, ia mendonorkan ginjalnya untukmu." Taehyung beranjak dan mengambil sebuah kertas putih di dalam laci dan memberikannya pada Yeon. "Dia memberikan ini untukmu sebelum operasi." Yeon meraih kertas putih itu, membuat Taehyung melangkahkan kaki keluar, membiarkan Yeon membaca surat terakhir dari Subin. Yeon mulai membuka kertas itu. Air mata yang dari tadi membendung di pelupuk matanya, kini satu persatu kembali mengalir begitu saja. "Hai, jika surat ini sudah ada di tanganmu, berarti keadaanmu sudah baik. Yeon, aku tahu kau mungkin sekarang membenciku, sangat-sangat membenciku. Kata maaf mungkin tak akan bisa mengobati lukamu. Tapi maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku akan tetap meminta maaf dengan tulus padamu. Aku memang laki-laki brengsek, dan aku sangat menyesalinya. Aku merusak kepercayaanmu dan kebaikanmu padaku. Seharusnya masa lalu antara mereka tidak akan merusakmu. Namun karena kebodohanku, kau jadi terlibat. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, Yeon. Aku hanya berharap kau selalu kuat dan mau menjalani hidupmu kembali. Aku yakin Taehyung akan menjaga dan selalu berada di sisimu. Karena itu, hiduplah dengan bahagia. Terima kasih karena di akhir-akhir waktuku kau sudah hadir. Terima kasih, Choi Subin." "Kenapa kau tega melakukannya padaku? Kau jahat, kau lelaki jahat. Aku membencimu. Aku membencimu." Yeon melempar kertas itu dan berteriak mengeluarkan kecewaannya. Taehyung yang berdiri di balik pintu kamar mendengar teriakan itu langsung menghampiri Yeon. Taehyung memeluk Yeon yang terduduk di bawah.
Dia jahat, Taehyung. Dia laki-laki jahat. Aku membencinya. Aku membencinya. Yeon menangis di dada bidang Taehyung. Isak tangis yang terdengar membuat Taehyung mengepalkan tangannya sambil memeluk erat Yeon. Ini semua bukan hanya salah Subin, tapi Yeonjun. Dan sekarang Taehyung berjanji pada dirinya sendiri jika dia akan menemukan Yeonjun secepatnya. Kau mau kemana? Nyonya Kim melihat Taehyung yang berjalan dengan langkah besarnya, membuat Taehyung menoleh dan menghampiri sang ibu. Aku mau keluar sebentar, Emma. Ucapnya membuat Nyonya Kim yang awalnya duduk di sofa, beranjak berdiri berhadapan dengan Taehyung. Bagaimana dengan Yeon? Kau tidak membawanya? Nyonya Kim bertanya kalau tidak mendapati Yeon. Dia sedang tidur. Aku akan kembali sebelum dia bangun. Tolong jaga dia, Oma. Setelah mengucapkan itu, Taehyung langsung melangkahkan kaki, pergi tak menghiraukan sang ibu yang baru saja mau membuka suara. Perangkap sudah kutata dengan rapi. Jungkook berbicara dengan teman-temannya yang lain. Sebelum suara derap langkah kaki Taehyung mengalihkan pandangan mereka semua. Bagaimana perkembangannya? Taehyung bertanya pada teman-temannya tentang Yeonjun. Meskipun selama ini dia tidak melakukan apapun, tapi sebenarnya teman-temannya lah yang sudah mencari tahu keberadaan kaparat itu. Sudah siap dalam penangkapan. Kami berjanji akan membawanya kepadamu besok pagi. Kau hanya perlu menunggu di ruang bawah tanah. Ucapan Jin yang membuat Taehyung menghela nafas lega di jiwanya. Semoga saja apa yang ia harapkan akan terwujudkan besok pagi. Bagaimanapun, Yeon harus mendapatkan keadilannya besok. Setelah beberapa saat berbincang dengan teman-temannya, Taehyung memutuskan untuk kembali pulang terlebih dahulu. Mengingat Yeon yang kapan saja bisa histeris membuatnya khawatir dan takut jika meninggalkan Yeon terlalu lama. Namun baru saja kakinya ingin menaiki tangga, ia tidak sengaja menatap ke arah dapur yang menampakkan Yeon ternyata berada di sana. Membuat niatnya untuk pergi ke kamar ia urungkan dan beranjak menghampiri Yeon. Apa yang sedang kau lakukan? Suara yang sangat Yeon kenali membuatnya menoleh sekilas dan tersenyum tipis ke Taehyung. Aku lapar, jadi aku memasak ramyeon. Kau mau? Taehyung mendekatkan indera penciumannya ke arah panci. Sungguh, bau khas ramyeon buatan Yeon membuatnya kembali lapar. Padahal saat berkumpul tadi ia sudah makan. Taehyung menoleh menatap wajah Yeon dari samping. Kemudian mengangguk. Buatkan untukku juga. Ucapnya sambil tersenyum, kemudian kembali melangkah untuk sedikit menjauh. Taehyung mengambil gelas dan berdiri sambil menuangkan air tepat di samping Yeon. Kenapa tidak menyuruh Matt saja? Ucapnya kemudian meneguk air yang ia pegang. Yeon sedikit menoleh dan sedikit meniup ramyeon yang ada di sendok upaya sedikit menyingkirkan rasa panas. Ini sudah larut, aku tak ingin mengganggu mereka. Ucapnya kemudian menyeruput kuah ramyeon. Gadis itu mematikan kompor dan mengambil 2 helai sapu tangan. Ayo, ramyeonnya sudah siap. Ucapnya sambil membawa panci ramyeon ke meja makan, diikuti dengan Taehyung. Taehyung dan Yeon duduk bersebelahan dan sedikit berhadapan ke arah samping. Keduanya terlihat sedang mengaduk sambil sesekali meniup ramyeon itu. Mereka benar-benar seperti orang yang sedang kelaparan. Suara seruputan ramyeon yang terdengar begitu menggiurkan. Mata Taehyung sedikit membulat begitu ramyeon itu menyentuh lidahnya. Ini sangat lezat. Aku sudah lama sekali tidak makan ramyeon.
ucapnya dan kembali menyantap ramyeon seperti anak yang baru saja diperbolehkan makan ramyeon oleh orang tuanya. Yen tertawa melihat tingkah Taehyung yang sangat jarang ia lihat. Benarkah dia seorang mafia? Kenapa kepribadiannya yang ini seperti anak umur 5 tahun? Kapan terakhir kali kau makan ramyeon? Tanya Yen dengan tangan yang terangkat mengucap kuah ramyeon yang berlepotan di bibir Taehyung, membuat pria itu seketika membeku dan menatap Yen yang juga langsung tersadar akan apa yang ia lakukan. Maaf, ucapnya langsung menarik kembali tangannya yang menyentuh bibir Taehyung. Pria itu mencoba untuk tidak salah tingkah dan memperbaiki dirinya, supaya terlihat seperti seorang mafia pada umumnya. Sudah lama sekali intinya. Kau tahu sendiri selama ini aku tidak sempat untuk menikmati ramyeon seperti ini. Taehyung sedikit tertawa membuat Ian terpaksa ikut tertawa juga. Kenapa malah jadi canggung seperti ini? Apa yang kau pikirkan? Taehyung bertanya kala melihat Ian sedari tadi hanya menatap langit kamar dengan tangan yang menggempal seperti ketakutan. Ian menoleh. Ia pikir dari tadi Taehyung sudah tertidur. Namun ternyata tidak. Pria itu sedang menatapnya sekarang. Melihat Ian yang hanya menatapnya, Taehyung pun mengangkat tangannya dengan meraih tangan Ian yang perlahan ia lemahkan, membuat Taehyung langsung membawa gadis itu. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, hal buruk tidak akan terjadi. Kau sekarang berada di sisiku. Taehyung mengeratkan pelukannya dan menuntun kepala Ian untuk bersandar di dada bidangnya. Merasa aman dan nyaman, Ian pun membalas pelukan Taehyung. Ia melingkarkan tangannya di perut kotak Taehyung dan menenggelamkan kepalanya ke dada bidang pria itu. Iana, panggilnya karena ia tahu gadis itu belum tidur. Besok pagi, aku ingin membawamu ke dokter psikologis. Kau tidak keberatan kan? Ucapan yang Taehyung lontarkan berhasil membuat Ian sedikit menguraikan pelukannya dan mendongak menatap Taehyung. Ian menatap kedua mata Taehyung dalam. Apa menurutmu aku sudah gila? Ucapan itu terlontarkan membuat Taehyung langsung. Tidak, apa aku pernah mengatakan itu? Ian kembali mendengar jawaban Taehyung. Apa kau pikir orang yang pergi ke dokter psikologis adalah orang gila? Tidak, Ian. Aku ingin membawamu ke sana untuk dirimu sendiri. Dan itu bukan berarti kau gila. Buktinya, sekarang kau masih bisa membalas perkataanku dengan baik, bukan? Aku tak ingin kau merasa ketakutan, bahkan memimpikan kejadian itu lagi. Kau tahu hatiku sangat sakit melihatmu seperti itu. Aku hanya mengkhawatirkanmu, Yen. Aku ingin kau menjalani hidupmu tanpa bayang-bayang kejadian itu lagi. Kau mengerti kan? Yen yang tadinya tertunduk diam perlahan kembali menongak menatap Taehyung. Ia tersenyum tipis, kemudian mengangguk pelan membuat Taehyung ikut tersenyum dan kembali memeluk Yen dengan begitu erat. Sekarang tidurlah. Jangan memikirkan hal buruk apapun. Kau aman bersamaku. Taehyung mengusap suara Yen dan mengecup pucuk kepala Yen membuat gadis itu benar-benar merasa nyaman. Pria bermarga Kim itu tersentak dari tidur kala deringan ponsel dari nakas itu berdering begitu kencang. Ia mengerjapkan matanya melihat siapa yang menelpon di saat pagi-pagi buta begitu. Namun seperdetik kemudian ia tersadar. Kantuk yang tadinya begitu menguasai hilang seketika kala melihat nama yang tertera di ponsel.
Taehyung menatap Yeon yang masih berada di dekapannya. Perlahan, ia membenarkan tubuh wanita itu dengan sangat pelan dan beranjak pergi keluar kamar. Bagaimana? Kami berhasil. Kau bisa datang ke markas tahanan utama. Tidak. Jangan sentuh aku. Taehyung terdiam sejenak menatap pintu kamar kala suara ringisan, tangisan itu menembus indera pendengarannya. Telepon yang tadinya masih tersambung seketika ia matikan dan langsung bergegas kembali memasuki kamar. Dia datang. Dia ingin menyiksaku lagi. Kenapa kau meninggalkanku? Maaf, tenanglah. Taehyung dan Yeon yang sepulang dari rumah sakit untuk mengecek keadaan mental Yeon hanya bisa saling terdiam. Yeon hanya diam menatap kosong keluar jendela, sedangkan Taehyung terdiam dengan tatapan yang tak lepas pada wanita itu. Setelah mendengar penjelasan dokter, di mana ia mengatakan bahwa mental Yeon sedang memang sedikit terganggu karena kejadian itu, membuat Taehyung berpikir apa sebaiknya ia benar-benar akan membawa Yeon pergi jauh dari Seoul untuk sementara waktu, mengingat itu juga saran dari dokter supaya kesehatan mental Yeon kembali normal. Taehyung menggenggam tangan Yeon membuat gadis itu seketika menoleh. Aku ingin membawamu pergi dari kota ini. Anggap saja liburan. Kau mau? Yeon hanya diam sejenak dengan pemikirannya. Yeon mengangguk sambil tersenyum tipis, membuat Taehyung ikut tersenyum dan mengecup dahi gadis itu. Aku akan mengantarmu pulang terlebih dahulu. Tolong siapkan keperluan kita ya. Oma akan membantumu. Kau mau kemana? Ada sesuatu yang harus kuselesaikan sebelum kita pergi. Langkah kaki yang terdengar semakin dekat membuat sekumpulan namja di sana menoleh ke belakang. Tak lupa juga dengan namja yang saat ini sudah bersimpu dengan penampilan yang begitu kacau serta dipenuhi darah. Taehyung, kau? Bak gelap mata, Taehyung yang sudah dipenuhi kemarahan hanya fokus melewati teman-temannya dan langsung menghajar pria yang sudah menodai wanita yang sekarang sudah menjadi belahan jiwanya. Di balik kemarahannya, mata yang sudah memerah tak sengaja meneteskan buliran bening. Menatap wajah Yeonjun membuat Taehyung benar-benar merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Yeon dengan baik.
Dengan wajah yang sudah dipenuhi darah, pria yang bermarga Choi itu masih bisa menyaringi Mbak Iblis yang merasa menang. Apa kau akan membunuhku juga sekarang? Setelah kau membunuh kedua saudaraku, ucapan yang membuat tangan Taehyung yang tadinya hendak melayang kembali langsung terhentikan. Tangan Taehyung bergetar hebat, ingin menghabisi pria itu. Namun, kata yang Yeonjun lontarkan berhasil mengganggu pikirannya saat ini. Kau lelaki biadab. Benarkah? Lalu gelar apa yang pantas untuk dirimu yang sudah membunuh dua orang saudaraku? Dan sekarang kau ingin membunuh saudaranya yang tersisa? Aku tidak pernah membunuh saudaramu. Tekannya. Kau sudah membunuh Jisoo dan Subin. Aku tidak membunuhnya. Jisoo bunuh diri karena keinginan dan kebodohannya sendiri meskipun aku tahu kalau dia melakukan itu karena mencintaiku. Tapi kau tak berhak menyebutku sebagai pembunuhnya karena itu keputusannya sendiri. Dan Subin, dia juga menyerahkan dirinya karena dia merasa bersalah kepada Yen, gadis yang sudah kau nodai. Yen pantas mendapatkan kehancuran. Tidak. Kau tidak tahu apa-apa. Yen hanya pantas mendapatkan kebahagiaan, tapi kau satu kali tembakan menembus kepala Yeonjun membuatnya terbaring tak bernyawa. Taehyung yang tadinya masih mencengkram kerah Yeonjun terdiam melihat Yeonjun yang terbaring. Siapa yang menyuruh kalian melepaskan pelatuk padanya selain aku, hah? Taehyung menoleh ke arah teman-temannya karena berpikir jika mereka yang melepaskan pelatuk pistol itu. Namun matanya malah tertuju pada pria parubaya yang saat ini berdiri di antara teman-temannya. Kau? Sudah tugasku untuk membunuh orang yang sudah menodai putriku. Berapa lama kalian akan pergi? Nyonya Kim bertanya sambil membantu Yen memasukkan keperluan ke dalam koper. Aku tidak tahu, Oma. Terserah Taehyung saja. Baiklah, habiskanlah waktu sebanyak mungkin dan berbahagialah, ucapnya sambil mengelus rambut Yen, membuat gadis itu langsung memeluk Nyonya Kim erat. Terima kasih, Oma. Terima kasih karena sudah menyayangiku seperti anakmu sendiri. Aku beruntung memilikimu. Aku lebih beruntung memiliki putri sepertimu, Yen. Apa semua sudah siap? Ucapan yang membuat Nyonya Kim dan Yen langsung melepaskan pelukan. Sudah. Ayo, kita berangkat sekarang. Ucapan yang Yen balas dengan anggukan. Jaga diri kalian baik-baik dan jangan lupa menelpon Oma setiap hari. Mengerti? Ya, Oma. Tersenyum. Baru saja Yen dan Taehyung melangkah menuju mobil. Mobil putih pun masuk berlawanan arah yang menampakkan Tuan Huang yang turun dari mobil itu.
Yan yang tersadar siapa yang ada di hadapannya saat ini lantas langsung bersembunyi di belakang Taehyung. Tubuhnya bergetar, tangannya tak lepas menggenggam lengan Taehyung begitu erat. Izinkan aku berbicara dengannya sebentar, ucapnya pada Taehyung membuat Taehyung menoleh sekilas menatap Yan yang masih ketakutan di belakangnya. Yan, belum sempat Taehyung berbicara, Yan sudah menggeleng cepat menatap kedua manik Taehyung dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Taehyung kembali menatap Tuan Huang datar sedangkan Yan kembali menunduk di belakang Taehyung dengan tangan yang masih menggenggam sepucuk baju lengan Taehyung. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Untuk apa Tuan kesini? Kumohon pergilah. Bak disambar petir. Tuan, baru kali ini Tuan Huang merasa hatinya begitu sesak karena anak kandungnya selama ini ia sia-siakan sudah menganggapnya orang asing. Bukankah itu keinginannya sendiri? Tai, ayo pergi, ucap Yan pelan membuat Taehyung menggenggam tangan Yan dan hendak melangkah pergi. Nak, ayah hanya ingin berbicara sebentar. Lontarannya membuat kaki Yan seketika berhenti melangkah. Taehyung menatap wajah Yan yang membeku. Air mata yang sudah membentuk dari tadi itu perlahan menetes satu persatu. Yan perlahan memberanikan diri menatap sang ayah. Benarkah orang yang saat ini memanggilnya nak itu adalah ayahnya? Atau ini hanya mimpi semata? Ayah mohon, hanya sebentar, ucap Tuan Huang dengan mata yang juga berkaca-kaca menahan tangis. Yan menatap Taehyung. Ia sedikit bingung kenapa dari tadi Taehyung hanya diam. Apa Taehyung sudah tahu sesuatu? Taehyung mengangguk pelan kala menatap kedua mani Yan yang seolah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pergilah, ucap Taehyung pelan menyuruh Yan untuk mau berbicara dengan sang ayah. Yan yang awalnya ragu mencoba memberanikan diri dan mulai melangkah mengikuti sang ayah. Aku akan menunggumu, ucapnya tersenyum tipis yang Yan sendiri hanya menoleh sekilas. Hanya ada keheningan di bawah langit gelap itu. Yan meremas kuat kedua tangannya. Ia sungguh tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kembalilah ke rumah, kata yang sontak membuat Yan terdiam sesaat. Menggenggam kedua tangan Yan yang membuat Yan perlahan menoleh menatapnya. Maaf. Maafkan ayah. Baik demi baik, kata yang terlontar membuat Yan kembali mengeluarkan beliran bening. Ayah gagal menjadi ayahmu. Ayah tidak bisa menjagamu. Isak tangisnya dengan kepala tertunduk penuh penyesalan. Ibumu pasti kecewa padaku sekarang. Maafkan aku. Maafkan aku. Isaknya turun dari kursi taman dan memeluk erat kaki Yan. Ayah, suara bergetar Yan yang berusaha menahan isak tangis.
dengan tangan yang perlahan memegang kedua pundak Tuan Huang. Hukum aku memang tidak pantas disebut sebagai seorang ayah. Aku tidak bisa menjagamu, Yen. Aku hanya menjadi alasan kesedihanmu selama ini, nak. Mataku dibutakan oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Aku bodoh, aku memang bodoh. Ayah, sudahlah. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Aku sudah memaafkan ayah. Sungguh. Ayo, jangan seperti ini. Ucapnya lembut sambil menuntun Tuan Huang untuk kembali berdiri. Kau anakku, kau putriku. Yen seketika membeku kala merasakan dekapan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Kehangatan dari seorang ayah yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Tapi itu terjadi hari ini. Apa ini semua mimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Dengan perlahan, Yen mulai mengangkat kedua tangannya guna membalas pelukan sang ayah. Ia menenggelamkan wajahnya pada dekapan itu. Hangat, sangat hangat. Dekapan yang selama ini hanya dirasakan oleh Yuna. Akhirnya, ia juga bisa merasakannya sekarang. Aku sangat menyayangimu, ayah. Tetaplah seperti ini. Tuan Huang hanya bisa tersenyum dan mengecup-kecup kepala sang putri. Entah kenapa hatinya sekarang merasa lebih lapang dan tenang. Setelah puluhan tahun lamanya, mungkin ini adalah tanda bahwa ini yang diinginkan istrinya selama ini. Gadis yang harus akan kasih sayang sang ayah itu kini sudah ia dapatkan. Tapi kenapa semuanya membaik setelah harga dirinya diambil oleh seseorang yang tidak ia kenal? Apa dia masih bisa merasakan kebahagiaan seutuhnya? Pria bermarga Kim itu hanya duduk menunggu dengan sang ibu yang sedang membaca majalah. Sampai sesaat kemudian, suara langkah kaki yang mendekat berhasil mengalihkan pandangan keduanya. Taehyung dan ibunya langsung berdiri kala Yen sudah kembali. Namun ia tak sendiri, melainkan dengan sang ayah yang mengikutinya dari belakang. Yen menatap ragu Taehyung bergantian dengan Nyonya Kim. Taehyung, Aku akan pulang dengan ayah. Ucapan yang sontak membuat raut wajah Taehyung berubah. Maaf, aku tak jadi pergi denganmu. Tapi, Taehyung, aku sebenarnya tahu tujuanmu ingin membawa aku pergi. Bukankah itu karena saran dokter? Aku tahu kau sangat mengkhawatirkanku, tapi aku tak ingin pergi. Aku hanya ingin pulang dengan ayah. Aku janji aku akan sembuh, Tae. Ucapnya sambil menatap sekilas dan menggenggam tangan Tuan Huang. Pria bermarga Kim itu hanya bisa terdiam. Jujur saja hatinya sekarang terasa tersayat benda tajam. Wanita itu hanya ingin pulang, tapi kenapa rasanya seperti Yen akan meninggalkannya untuk selamanya? Melihat Taehyung hanya diam, Nyonya Kim pun mulai melangkah mendekat ke arah Yen. Wanita parubaya itu menatap dalam kedua mani Yen sebelum akhirnya bibirnya mengukir senyuman, dan tangannya perlahan mengelus lembut surah Yen.
Jika itu yang kau inginkan, maka pergilah, ucapnya membuat Ian tersenyum dan langsung memeluk Nyonya Kim. Terima kasih, Oma. Terima kasih untuk semuanya. Melepaskan pelukan. Untuk apa berterima kasih, ha? Kau lupa sekarang kau putriku? Tertawa membuat Ian ikut tertawa sebelum akhirnya Man Ian kembali menatap Taehyung yang masih diam, membuat senyum itu perlahan memudar. Menyadari jika tatapan Ian penuh harap membuat Taehyung menghela nafas dan perlahan berjalan mendekat ke arah wanita itu. Taehyung belum sempat gadis itu melanjutkan ucapannya, jari telunjuk pria bermarga Kim itu sudah lebih dulu membungkamnya. Jangan mengatakan jika kau berjanji akan sembuh, tapi berjanjilah padaku kalau kau akan bahagia. Mengangguk cepat dan tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Taehyung yang melihat senyuman itu lantas ikut tersenyum meski jauh di lubuk hatinya. Pria itu masih tak rela jika wanita itu akan pergi dari rumahnya. Ia sudah terbiasa akan wanita itu yang selalu berada di sisinya. Tapi sekarang setelah berpamitan, Ian sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil Tuan Huang. Sedangkan Tuan Huang masih berdiri sambil tersenyum tipis sebelum kembali menoleh menatap Taehyung dan ibunya. Terima kasih. Ucapan yang membuat tatapan Taehyung yang tadinya menatap Ian beralih ke Tuan Huang. Terima kasih karena selama ini kau sudah melindungi putriku. Dan jangan pernah berpikir jika kau gagal melindunginya atas apa yang terjadi. Karena yang sebenarnya adalah aku yang gagal melindunginya. Aku gagal menjadi seorang ayah. Kembali menatap Ian yang berada di mobil dengan mata yang berkaca-kaca. Kami membiarkannya pergi bersamamu karena itu adalah keinginannya selama ini. Tinggal dan disayangi ayahnya. Kuharap kau benar-benar berubah. Jika tidak, kau tahu apa yang akan aku dan putraku lakukan padamu. Jangan lupakan jika Ian sekarang juga sudah menjadi putriku. Aku mengerti. Kami pergi dulu, ucapnya dibalas Nyonya Kim dengan anggukan. Mobil itu mulai berjalan menjauh dari kediaman Kim. Nyonya Kim yang melihat mobil itu sudah menjauh kembali melangkah kaki masuk. Sedangkan Taehyung, pria itu masih senantiasa menatap mobil yang perlahan menghilang dari penglihatannya. Menatap langit malam dan menghembuskan nafas berat. Sepertinya malam ini pria itu akan merasa kesepian. Sekarang pergilah istirahat lebih dulu. Tersenyum sambil mengelus rambut Ian. Mengangguk dan mulai melangkah. Iana, panggilnya membuat langkah Ian berhenti
dan kembali berbalik menatap sang ayah. Kamarmu di sebelah sana, nak. Menunjuk ke arah yang tak jauh dari sana, Mbok Yen juga ikut menoleh ke arah itu. Tapi ayah sudah menyuruh Ajuma membersihkannya. Pergilah, itu kamarmu. Tersenyum sendu. Yen yang mendengar itu kembali menatap pintu kamar dengan mata berkaca-kaca dan perlahan mulai melangkah mendekati kamar itu. Langkah Yen tiba-tiba terasa berat. Buliran bening yang dari tadi membendung mulai jatuh satu persatu. Kamarnya masih terlihat sama saat ia masih kecil, sebelum sang ayah menyuruhnya tidur di kamar pelayan. Wanita itu membaringkan tubuhnya di kasur empuk itu. Tatapannya tak lepas menatap langit-langit kamar. Semua terasa seperti mimpi. Apa semuanya benar-benar sudah berakhir? Apa kesedihan yang selama ini menghampirinya benar-benar akan pergi? Ya, kenapa tidak menyuruh Ajuma saja membersihkannya? Ucapnya saat melihat sang anak asik menata pakaiannya ke lemari. Tidak apa-apa, Ayah. Ini juga hanya sedikit. Aku bisa melakukannya sendiri. Tersenyum dan mendudukkan diri di kasur. Sudah selesai? Tersenyum. Mengangguk dan ikut duduk di samping sang ayah. Begini. Besok pagi ayah ingin ke makam ibu dan Onimu. Apa kau mau ikut? Oh, ya, tentu saja ayah. Tersenyum. Baguslah. Ya sudah, ayo keluar makan malam. Ajuma sudah menyiapkan makanan kesukaanmu. Wah, benarkah? Kebetulan sekali cacing-cacing di perutku sudah berteriak sejak tadi. Ucapnya beranjak pergi dengan sang ayah yang juga ikut terkekeh sambil mengacak lembut rambut Yen. Kenapa? Kenapa dari tadi hanya senyum? Bukankah kau lapar? Tanyanya sambil terus mengunyah sedangkan Yen hanya mengaduk-aduk makanannya sambil terus tersenyum. Entah kenapa makanan di piringku ini tidak menggiurkan, ayah. Tapi lihatlah, kau makan seperti itu, aku sangat lapar. Oh, Cinca, bukankah kau ingin disuapin? Boleh? Tentu saja. Cah, menyodorkan sendok yang dengan cepat langsung Yen lahap. Benar kan, punya ayah lebih lezat, ucapnya dengan mulut yang penuh makanan. Jangan berbicara saat mulutmu berisi, ucapnya membuat Yen langsung mengunyah makanan dengan cepat dan langsung menelannya. Mau lagi? Tanyanya membuat Yen tersenyum dan mengangguk cepat. Baru saja Yen hendak melahap makanan yang ayahnya sodorkan, tapi sang ayah justru dengan cepat sudah lebih dulu memakannya. Ayah, cemberutnya sebelum keduanya akhirnya tertawa. Ruangan itu pun akhirnya dipenuhi gelak dan tawa.
Semuanya terasa begitu menenangkan. Terlebih Tuan Huang yang melihat tawa Yen yang membuat hatinya begitu merasa senang. Tuan Huang sadar, ketenangan yang ia rasakan saat ini mungkin adalah pertanda bahwa inilah yang selama ini istrinya inginkan. Pria bermarga Kim itu hanya menatap langit kamar dengan tatapan kosong. Malam ini benar-benar tak bisa tidur. Entahlah, mungkin karena ia benar-benar sudah terbiasa dengan sosok Yen yang selalu di sampingnya. Taehyung menghela nafas berat dan menoleh menatap benda pipih yang ada di atas tangkas. Sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya ia meraih ponsel itu dan menelpon seseorang. Taehyung lantas terperanjat kaget dan langsung duduk kala mendengar suara itu. Ia pikir Yen sudah tidur, tapi ternyata gadis itu mengangkatnya. Bagaimana kabarmu? Oh, aku baru pergi beberapa jam, tapi kau menanyakan kabarku? Tersenyum. Ucapan yang membuat Taehyung menggaruk lehernya yang tak gatal itu. Kenapa dia jadi salah tingkah begini? Hanya saja Taehyung ayah benar-benar sudah menyayangiku. Aku sangat bahagia, Teh. Ucapan yang membuat Taehyung benar-benar terasa tersentuh. Seharusnya ia senang gadis itu akhirnya merasakan apa yang tidak pernah ia rasakan. Ia tak boleh hanya mementingkan perasaannya sendiri, bukan? Teruslah bahagia. Aku senang mendengarnya. Mengangguk. Terima kasih. Tersenyum. Kalau begitu istirahatlah. Ini sudah larut. Selamat malam. Selamat malam. Menghela nafas sambil menaruh kembali benda pipi itu dan kembali membaringkan diri menatap langit kamar. Berbahagialah selalu, Yen. Oma, aku datang. Aku dengan apa kali ini? Menoleh menatap Tuan Huang sejenak. Tersenyum miris. Ayah sudah berubah, Oma. Dia sudah menyayangiku seperti Yuna Oni. Ya, Oni, kau tidak akan marah karena ini kan? Kau sudah bersama Oma, jadi aku berhak atas apa? Ucapnya dengan suara sedikit tinggi membuat Tuan Huang terkekeh. Dia tidak akan marah. Apa kau ingin tahu? Sebenarnya selama ini Onimu sangat peduli padamu. Hanya saja ayah yang selalu melarangnya untuk tidak dekat denganmu. Maaf, ucapnya sambil mengelus lembut suara Yen. Kembali menatap makam Yuna.
Benarkah? Jadi sikap dinginmu selama ini itu terpaksa? Aku benar-benar kesal padamu. Apa kau tidak tahu betapa aku menginginkan seseorang kakak yang perhatian padaku? Kau keterlaluan. Aku marah padamu, Onni. Aike kembali terkekeh dan mengacak rambut Yen gemas. Seperti itulah situasi di makam itu, di mana di sana lebih terlihat seperti perkumpulan keluarga. Adanya perbincangan dan lelucon yang dibuat Ian membuat suasana keluarga kecil di sana seperti kembali hidup. Taeyunga, teman-temanmu di bawah, keluarlah. Teriakan sang ibu kembali membuat pria bermarga Kim itu menghela nafas. Sejak tadi pagi, Nyonya Kim selalu memanggil Taehyung, tapi pria itu benar-benar sedang tidak ingin diganggu. Dia hanya diam di kamar dengan mood yang berantakan. Dan sekarang, teman-temannya malah datang. Apa sang ibu sengaja memanggil teman-temannya itu agar Taehyung mau keluar kamar? Dengan langkah malas, akhirnya Taehyung memutuskan untuk menemui teman-temannya. Untuk apa kalian kesini? Ya, perkataanmu itu seolah-olah tak ingin kami datang. Kau galau karena Yan pergi? Di mana jiwa mafiamu yang dulu? Hyung, apa kau lupa? Taehyung yang sekarang bukan Taehyung yang dulu. Taehyung yang sekarang sudah menjadi pria sejati. Benar kan, bro? Menepuk-nepuk pundak Taehyung. Menatap tangan Jungkook sejenak dan beralih ke matanya. Kau sudah bosan hidup? Ucapnya yang sontak membuat Jungkook langsung mengangkat tangannya dari pundak Taehyung. Ayolah Tae, kenapa kau jadi sensi begini ya? Ayo, kita keluar mencari udara segar. Menghela nafas dan memijit pelipisnya. Kalian saja, aku tak pergi. Ya, jangan seperti pria lemah begini. Yan hanya pulang ke rumahnya. Kau masih bisa menelponnya, bahkan kau tahu di mana rumahnya. Kau bisa menemuinya, bukan? Kenapa kau seperti ditinggal pergi jauh oleh Yan, ah? Aku hanya tak ingin mengganggunya dulu. Aku ingin memberinya waktu bersama ayahnya. Aku ingin membiarkannya merasakan apa yang selama ini tak ia dapatkan. Karena itu kami mengajakmu keluar. Jika kau sendiri, kau pasti memikirkannya terus. Toh juga kita sudah selama sekali tidak kumpul. Terlalu banyak masalah. Ayo, ikut dengan kami. Taehyun sempat berpikir sejenak. Memang benar apa yang dikatakan teman-temannya. Jika ia memberikan Yen waktu dengan ayahnya, seharusnya ia tak sedih. Ia hanya perlu menunggu sampai ia bisa bertemu dengan wanita itu lagi. Dan sebelum itu terjadi, tak ada salahnya juga jika ia menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Mengingat mereka juga sudah sangat membantu Yen dan dirinya selama ini. Ayo,
Ucapnya membuat teman-temannya tersenyum. Party-party, ye. Tertawa. Nak menggenggam tangan Yen yang dari tadi mengalung di lengan sang ayah, tak ingin melepaskannya. Menelan sekilas dan kembali menatap pemandangan sambil tersenyum. Bagaimana antara kau dan Taehyung? Bagaimana apanya apa? Jawabnya santai, masih asik melihat pemandangan. Kapan kalian akan menikah? Ucapan yang sontak membuat langkah Yen terhenti serta senyuman yang langsung memudar. Dengan gerakan kaku, Yen menatap kedua mata sang ayah. Apa yang ayah katakan? Pernikahan apa? Aku dan Taehyung tak memiliki hubungan apapun. Bukankah kalian saling mencintai? Tidak, ayah salah. Kami hanya berteman. Terlebih, Om Hakim sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Memalingkan wajah dari sang ayah. Jangan berbohong pada ayah. Ayah tahu kau mencintainya. Dan ayah juga tahu kalau Taehyung sangat mencintaimu. Apa kau tak sadar? Tidak ayah, Taehyung tak mungkin mencintai wanita sepertiku. Dia pasti memiliki wanita yang lebih sempurna dan lebih pantas untuknya. Yena, ayah, aku ingin es krim. Ayo, cepat ayah. Ucapnya langsung menarik tangan sang ayah. Aju sih, berikan es krimnya 2. Tolong hanya dia memperhatikan Yan yang berbicara dengan tukang es krim. Ia sangat tahu apa arti dari kata-kata Yan tadi. Dan itu benar-benar membuatnya hatinya terasa seperti dihantam sesuatu yang keras. Terlebih melihat putrinya itu langsung membawanya pergi seolah ingin mengalihkan pembicaraan itu. Berhenti. Ucapan yang sontak membuat Jaehook menginjak rem mendadak. Ada apa? Ucapannya terpotong kala melihat Taehyung menurunkan sedikit kaca mobil, membuat teman-temannya juga ikut melihat keluar di mana tatapan Taehyung berada. Senyum tipis pun terukir pada wajah pria bermarga Kim itu. Melihat gadis di luar sana tertawa dengan sang ayah membuat hatinya benar-benar tersentuh. Yen terlihat sudah sangat membaik. Benar. Menaikkan kembali kaca mobil. Ayo, ucapnya membuat Jaehook kembali menjalankan mobil. Dua minggu kemudian.
Ada tamu, ujarnya membuat Tan Huang yang asik membaca majalah menoleh. Oh, Nyonya Kim. Ah, ayo silahkan duduk, ucapnya berdiri menyambut dengan ramah. Nyonya Kim yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan beranjak duduk, sedangkan pria tampan yang datang bersama Nyonya Kim itu masih saja berdiri sambil menatap ke setiap sudut ruangan. Di mana Yen? Ucapnya spontan. Tuan Huang yang mendengar Taehyung langsung menanyakan putrinya itu hanya bisa tersenyum tipis. Dia di taman belakang. Ayo, terpotong kala Taehyung langsung melangkah pergi. Ya, anak itu. Apa dia tahu di mana jalannya? Terkekeh sambil menggelengkan kepala. Sudahlah, biarkan saja. Kau lupa siapa putramu itu? Dia pasti bisa menemukan Yen sendiri. Cuacanya panas sekali, ucapnya beranjak duduk setelah menanam beberapa tanaman serta memetik beberapa bunga yang ada di sana. Yen. Suara yang sontak membuat Yen menoleh. Taehyung, ucapnya perlahan berdiri. Menatap pria tinggi yang berdiri tak jauh darinya membuat Yen seakan terhipnotis. Apa dia menghayal jika Taehyung berada di sana? Atau itu benar Taehyung? Dengan langkah besarnya, pria bermarga Kim itu berjalan mendekat ke arah gadis yang saat ini masih matung itu dan Taehyung langsung menarik Yen masuk ke dekapannya. Memeluknya erat, membuat Yen sadar jika saat ini Taehyung memang berada di hadapannya. Waktu terasa berhenti. Yen memejamkan matanya sejenak mencium aroma tubuh pria yang 2 minggu ini sangat ia rindukan. Matanya kembali terbuka dengan tangan yang juga ikut terangkat, ingin membalas pelukan itu. Namun, ia kembali membeku saat pikirannya kembali mengingat perkataan sang ayah yang menanyakan kapan ia dan Taehyung akan menikah. Yen berusaha menghilangkan pikiran itu. Yang ia tahu sekarang Taehyung berada di hadapannya, dan ia ingin membalas pelukan itu dengan cepat. Yen memejamkan kembali matanya, membuat pemikiran itu hilang, dan ia langsung membalas pelukan Taehyung, membuat pria itu tersenyum tipis dan mempererat pelukan upaya menyalurkan kerinduan masing-masing. Melepaskan pelukan dan menatap kedua mata Yen. Bagaimana bisa kau di sini? Bagaimana kabarmu? Oh, tentu. Aku sangat baik. Tersenyum kemudian menunduk membuat senyum Taehyung perlahan memudar. Kenapa sikapmu sangat aneh? Apa kau tak senang aku di sini? Ucapan yang membuat Yen langsung mendongak kembali menatap Taehyung. Tidak, aku senang kau di sini. Bagaimana kabarmu? Oh, kau terlihat sangat baik. Benar kan? Taehyung hanya diam menatap wajah Yen yang Taehyung sendiri tahu jika Yen terpaksa tertawa seperti itu. Yen yang melihat raut wajah datar Taehyung sontak memudarkan tawa yang sangat terlihat ia buat-buat itu. Aku datang bersama Oma, ucap Taehyung mengalihkan suasana yang ia sendiri tidak tahu kenapa Yen jadi bersikap seperti ini padanya.
Oh, benarkah? Ayo, aku ingin bertemu Oma Kim. Aku sangat merindukan Oma. Tersenyum bahagia dan menarik tangan Taehyung ingin membawanya masuk. Tapi Taehyung masih saja dia membuat Yeon kembali menoleh. Taehyung menatap tangan Yeon yang menggenggam pergelangan tangannya. Dan ia pun perlahan berbalik menggenggam tangan Yeon sambil menatap kedua mata Yeon, membuat Yeon menggigit bibirnya, tak tahu harus bersikap seperti apa. Aku membawa Oma ke sini agar dia bisa bicara dengan ayahmu tentang kita. Menatap kedua mata Taehyung dalam. Tentang kita? Memangnya ada apa dengan kita?